Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi bab 2, Ibu ingin tanya dulu tentang materi kelas 10 khususnya redok. Kalian masih ingat dengan pelajaran kelas 10 semester 2 tentang redok? Khususnya bilok, bilangan oksidasi? Insya Allah masih. Karena gini, Ibu pengen yang kalian jangan seperti bab 1 kemarin, bilangnya gampang Bu, bisa semua. Waktu Ibu kasih soal yang pertemuan kedua, ternyata ulangan kan tidak bisa. Lebih baik ngomong aja, kalau memang tidak bisa, Ibu akan ulangi sekilas yang perlu dipakai di kelas 3. Karena kalau biloknya kalian tidak paham, kalian tidak bisa pelajaran untuk bab ini. Jadi tolong, bisa apa enggak? Ingat apa enggak? Ingat materinya, cara mencari bilok, apa enggak? Lupa Bu. Lupa. Jadi kalau memang enggak ingat, lebih baik ngomong ya. Jangan pura-pura pintar. Inilah. Lebih baik jujur, ya kan? Ya. Kalau begitu, kita mulai dari materi kelas 10 dulu. Waktu materi kelas 10, kalian dipelajari tentang reaksi redok. Reaksi redok adalah suatu reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Waktu kelas 10, contoh redok yang sering kalian temui itu apa? Yang sering aja kalian temukan di kehidupan kita. Contoh reaksi redok. Pembakaran. Pembakaran, bisa juga yang lain? Perkaratan. Perkaratan, terus? Apa lagi? Ayo, satu lagi aja. Yang sering kita jumpai, apa? Kamu sering kan makan buah apel? Kalau setelah digigit dibiarkan akan berwarna coklat, ya kan? Nah, itu salah satu juga contoh reaksi dia teroksidasi. Ya. Jadi sederhananya, misalkan tadi kalian bilang ada perkaratan, ada pembakaran, kemudian ada buah apel atau buah apapun yang kalian makan, kemudian ditinggalkan akan berubah warna, atau minyak menjadi tengik, dan sebagainya. Itu contoh daripada reaksi redok. Nah, yang dinamakan oksidasi, itu waktu kelas 10 apa? Oksidasi waktu kelas 10. Pelepasan elektron. Pelepasan elektron. Kalau dengan bilangan oksidasi, kan ada 3 toh? Ya. Dengan bilangan oksidasi? Apa yang? Kenaikan bilangan oksidasi. Atau dengan teori yang pertama yang dengan oksigen? Ingat teori redok itu kan ada 3, ya kan? Yang pertama yang berhubungan dengan oksigen, kedua dengan elektron, ketiga dengan bilangan oksidasi. Tadi sudah kalian sebutkan kalau yang dinamakan oksidasi adalah pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi, maka dengan oksigen adalah reduksi. Apa yang dinamakan dengan oksidasi yang berhubungan dengan oksigen? Yaitu penangkapan oksigen atau berikatan dengan oksigen. Sedangkan reduksi kebalikannya ya. Nah, sekarang waktu kelas 10. Saya tanya dulu aja sebelum saya lanjutkan lagi. Aturan bilok. Aturan bilangan oksidasi.
Itu tolong disebutkan. Salah satunya aja. Di situ mungkin lebih dari 5. Satu aja yang kalian masih ingat lah. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. 0. Contohnya? Na, Fe, O. Berarti bisa ya. Unsur bebas selalu 0. Sekarang saya tanya. Kalau O2, berapa bilangan oksidasinya? O2. Berapa bilangan oksidasinya? 0. Berapa? 0. 0. Jadi walaupun di bawahnya ada angka, kalau dia sendirian, dia dikatakan unsur bebas. P4, S8, N2, H2, O3 itu termasuk 0. Kemudian aturan yang berikutnya. Apa? Jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom suatu senyawa netral adalah 0. 0. Itu yang terakhir setelah yang lainnya. Betul itu aturannya. Jumlah selalu sama dengan 0 kalau dia senyawanya adalah netral. Ya. Kemudian, yang lainnya? Jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom-atom dalam suatu ion adalah sama dengan muatan ion tersebut. Kalau dia dalam bentuk senyawa ion sama dengan muatannya. Betul. Kemudian yang berikutnya. Unsur-unsur tertentu dalam membentuk senyawa mempunyai bilangan oksidasi tertentu. Unsur-unsur tertentu maksudnya unsur yang bagaimana? Ayo, maksudnya yang bagaimana? Tertentunya itu. Apakah Na termasuk tertentu? Atau Pb termasuk tertentu? Atau S? Atau Sn? Misalnya pada atom-atom golongan 1A. Itu ada Li, Na, K, Rb, CSFR itu selalu mempunyai bilang +1. Jadi yang dinamakan tertentu itu adalah golongan 1A, 2A, dan 3A. Itu yang dinamakan unsur-unsur tertentu. Jadi kalau dia golongan 2, maka biloknya selalu +2. Ba berteman dengan siapapun, Ba selalu +2. Li berteman dengan siapapun juga selalu +1. Al selalu +3. Gitu ya. Salah satunya. Jadi sudah kalian temukan 4 unsur bebas. Unsur golongan 1A, 2A, 3A selalu sesuai golongannya. Jumlah senyawa netral sama dengan 0. Jumlah ion senyawa yang berbentuk ion sesuai dengan muatannya. Yang lainnya. Apa yang sering keluar? Soal-soal waktu kelas 11. Kalian diajari asam basa. Ya kan? Semester 2. Larutan asam basa. Cirinya asam itu apa? Yang sering kalian jumpai. Cirinya asam. Ada H+-nya. Ada H+-nya. Ciri basa? OH-. Di antara H+ dan OH-, unsur apa di situ yang selalu ada? Oksigen dan juga hidrogen. Sehingga bisa kita temukan bahwa hidrogen selalu sama dengan Ayo. Tadi dibilang cirinya asam ada H+-nya. Ciri basa ada OH-nya. Yang sama kalian bilang adalah H+ dan O. H selalu mempunyai bilangan oksidasi +1. Kecuali
Kecuali apa? Kecuali hidrida. Ngerti enggak hidrida? Nggak tahu. Hidrogen yang berteman dengan logam. Contohnya, logam itu golongan berapa sih yang kalian kenal waktu kelas 10? Yang gampang. Tadi sudah disebutkan. Golongan berapa yang tadi disebutkan? Ayo tadi. Belum 5 menit. Golongan 1. Nah, 1A, 2A, 3A, dan golongan B. Tapi yang kalian sebutkan tadi kan baru 1, 2, 3, ya kan? Jadi kalau hidrogen berteman dengan golongan 1, 2, 3A, dia jadi -1. Contohnya NaH, natrium hidrida. BaH2, barium hidrida. Jadi kalau depannya logam hanya di belakang, dia mempunyai bilog -1. Sekarang kalau asam, ya, asam itu hanya di depan atau di belakang? Depan. Kecuali Asam asetat. asam asetat. Apa rumusnya asam asetat? CH3COOH. Kalau nyebutkan, kalau jawab itu tidak usah takut, salah tidak apa-apa. Jangan bisik-bisik ya. Jadi asam itu selalu di depan kecuali asam asetat atau asam cuka itu dia hanya di belakang. Kalau ada yang tanya misalkan, Bu itu di belakang berarti nilainya -1. Tadi kan saya bilang kalau H di belakang berteman logam nilainya -1. Sekarang kalau CH3COOH. H berteman dengan siapa di situ? H3COO. Berarti berteman, depannya H persis, depannya H. Unsur apa? Unsurnya? CH3COOH. Di depan H itu unsur apa? Karbon. Karbon. Tadi asam cirinya hanya di mana? Di depan. Kecuali Asam asetat. berarti dia di depan atau di belakang? Belakang. Di belakang. Lah di depannya H siapa berarti? Enggak ada. Oh. Iya kan? Kan CH3COOH. Nah kan depannya H itu O. Oksigen itu logam atau non logam? Non logam. Non logam. Kalau sampai ada yang bilang oksigen itu logam kebangetan ya. Berarti kalian bernapas menghirup logam ya. Karena dia berteman atau berikatan dengan non logam, makanya dia tetap +1 gitu loh, walaupun di belakang ya. Jadi yang dikatakan H-1 apabila depannya selalu logam. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bu, apakah kita harus menghafalkan yang bentuknya logam? Tidak usah. Yang dihafalkan yang mana? Ya yang non logam saja, yang sedikit. Non logam yang mana Bu gampangnya? Golongan 5, 6, 7, 8. Atau yang sering keluar 6, 7, 8. A. Loh kan gampang kan? Tidak usah ngapal yang banyak, ngapal yang sedikit. Jadi kalau H berteman dengan Cl. Sekarang saya tanya. Cl logam atau non? Wih, Cl. Sekarang saya tanya, Cl golongan berapa? Golongan 7A. 7A termasuk, tadi Ibu bilang apa? non logam. Non logam.
Berarti nilainya berapa, Hal? +1. +1 karena non logam. Ayo diingat ya, ini masih kelas 10. Kemudian tadi dibilang cirinya ada H dan OH. O selalu mempunyai nilai berapa? -2. Kecuali ayo, tadi kan sudah. Kecuali pada senyawa peroksida. Peroksida. Kemudian, apalagi peroksida berapa nilainya? Tadi kalian bilang apa? O. O berapa tadi nilainya? -2, Bu. -2. Terus kecuali peroksida. Contoh peroksida yang sering kalian temui apa? H2O2. H2O2. BaO2. Terus Na2O2. kemudian H2O2. H2O2. Berarti dia nilainya sama dengan? Nilainya sama dengan. Ayo, tadi kalian bilang kalau berapa? -1. Jadi kalau dia peroksida nilainya -1. Kemudian apalagi aturannya? Apa OF2. F2. F2 itu namanya apa? Ayo, tata nama. Belajar tata nama. Waktu kelas 10 Mak sudah diajari. Oksigen di Florida. F. Oksigen di Florida. Sekarang saya tanya sih ya. Kalau tadi H2O namanya apa? Jangan sebut air dulu ya. Nama ilmiahnya apa? Hidrogen oksida. Apa? Hidrogen dioksida. Hidrogen dioksida. dioksida. Kemudian kalau H2O2 Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Sekarang sudah bisa membedakan antara oksida, peroksida dengan superoksida. Bisa enggak bedakan? O selalu mempunyai bilog berapa? -2. -2. Tadi kalau peroksida? -1. -1. Kalau superoksida?
Nah, angkanya namanya super berarti lebih besar loh ya. Berapa? Plus 2. Min setengah atau negatif setengah. Ya. Jadi aturan-aturannya Ibu ulangi ya. Unsur bebas tadi selalu sama dengan 0. 0. Itu yang pertama ya. Silakan kalian catat sendiri ya. Atau buku kalian kelas 10 dibuka kembali, enggak usah nyatat jadinya. Kemudian yang kedua, logam golongan 1A, 2A, 3A sesuai golongannya. Ya. Jadi kalau dia 1A berarti dia nilainya plus 1. 2A berarti berapa? Plus 2. Plus 2. 3A? Plus 3. Plus 3. 2. H selalu sama dengan? Plus 1. Plus 1. Kecuali? Plus 1. Hidrida. Nilainya? Berapa tadi hidrida? Negatif 1. Negatif 1. Yang keempat, 1. oksigen selalu mempunyai nilai Min 2. min 2. Kecuali Peroksida peroksida berapa? minus 1. Kemudian kecuali lagi yang kedua Minus setengah. minus setengah yang super ya. Kemudian kalau Ibu punya Fe3+, berapa biloknya? Nah, kalau Ibu punya Fe3+, berapa biloknya? Plus 1. 3+ berarti nilainya ya plus 3. Plus 3. Ya. Jadi kalau ada soal ion tunggal, misalkan Zn2+, maka dia biloknya plus 2. Cl- berarti dia biloknya min 1. O-2 berarti biloknya min 2. Tuh ya, yang kelima ya. Jadi ion tunggal sesuai muatannya. Kemudian yang keenam yang kalian sebutkan tadi, jika dia senyawa netral maka sama dengan 0. Yang ketujuh, jika dia senyawa bermuatan atau ion, maka dia sama dengan muatannya. Nah, berarti ada 7 ya. Itu nanti kita pakai di bab 2 ini pada penyetaraan. Nah, jadi yang belum sempat nyatet, Ibu ulangi. Kalau sampai enggak sempat juga ya, enggak tahu lagi ya. Unsur bebas sama dengan 0. Logam golongan 1A, 2A, 3A sama dengan muatannya. Yang ketiga, H selalu sama dengan plus 1. Kecuali hidrida negatif 1. Yang keempat, oksigen selalu min 2. Kecuali peroksida min 1. Dan superoksida min setengah. Ya. Kemudian yang kelima, ion tunggal sesuai dengan muatannya. Yang keenam, jumlah senyawa netral sama dengan 0. Jumlahnya harus sama dengan 0. Yang terakhir atau yang ketujuh, ion atau senyawa yang bermuatan maka sama dengan jumlahnya adalah muatannya. Jadi itu aja, intinya cuma 7 ya, itu waktu materi kelas 10. Sekarang kalau Ibu punya soal,
Kalau punya misalkan HCl. Atau saya kasih 3 dulu ya. Tolong dipikirkan, nanti kalau memang tidak bisa, baru Ibu ulangi lagi ya. Yang pertama HCl, yang kedua K2SO4. K2SO4. Yang ketiga yaitu Al2SO4 3 kali. Nah, HCl ya kan. Kemudian K2SO4, Al2SO4 3 kali. Silakan cari biloknya masing-masing. 5 menit cukup? Cukup. HCl plus 1 K2SO4 min 2 Apanya yang Al2SO4 3 kali min 2. Oh, ini salah milih ini. Itu harus disebutkan satu persatu. HCl hanya berapa, Cl-nya berapa, K2SO4, K-nya berapa, S-nya berapa, O-nya berapa. Kemudian apa namanya? Al2SO4 3 kali berapa? HCl K plus Cl min. K2SO4 K plus SO4 2 min. Berapa nomor 1 hanya? Ayo yang tadi sudah jawab. Plus 1. Cl-nya? Min 1. Yang kedua? K plus 1. Oh, tidak boleh seperti itu. Harus 1 per 1 kalau huruf besar-besar. Ya kan? Berarti K berapa, S berapa, O berapa. Jangan K plus 1, SO4 min 2 ya tidak boleh. Ayo, gimana? Kalau K sudah betul, 1. Ya. Tadi kalian bilang apa? K kan termasuk golongan berapa? Golongan 1A. K kalian bilang golongan 1A. Berarti plus 1 dikali dengan
2. Ya dong? 2. Kemudian, di antara KSO4, peraturan mana lagi yang bisa diketahui? Yang 1 sampai 7 tadi, antara KSO. Peraturan yang mana yang diketahui? O. O berapa? Oh, itu Min 2. Berarti min 2 dikali 4. Hasilnya? Min 8. Sekarang K ditambah, atau dalam senyawa K2SO4, itu kan dalam arti kata apa? K ditambah dengan S, ya, itu hasilnya harus sama dengan berapa? Nah. Tadi ingat peraturannya, ini ada muatannya apa enggak K2SO4 ini? K2SO4 ini ada plus minusnya apa enggak? Dalam soal ini? Enggak ada, Bu. Enggak ada, berarti dia ion atau netral? 0, berarti 0 tadi sama dengan berapa? Jumlah tadi kalau netral? Netral 0. 0. Nah, tinggal tulis 0. K-nya tadi ketemu berapa? K di situ berapa? Ini berapa K-nya? 2, tinggal dituliskan. 2. S-nya ada enggak? S-nya enggak ada. Enggak ada, kita tulis saja S. Terus, O-nya berapa? 8. O-nya min 8. Sama dengan 0. Berarti S-nya ketemu berapa? 6. Nah, jadi kalau ditanya bilognya seperti itu. Ya, Bu. Ya, jadi kalau huruf besar itu 1 per 1. Kenapa CL digandeng? Karena C besar, L kecil. Jadi cuma 1 unsur. Ya. K2SO4 yang diketahui K sama O. Berarti yang dicari adalah S. Ya. Sekarang yang ketiga. Al2SO43. Berapa nilainya? Ayo. Ibu bilang cari 1 per 1. Berarti AL sendiri, S sendiri, O sendiri. Ayo. Ada yang sudah dapat? 15 plus 15. Milik siapa plus 15? Cari 1 per 1 ya, jangan langsung ditotal. Kayak langkah K2SO4, kayak langkahnya itu. AL plus 6. Terus? Negatif 24. Itu SO4. Yang O, Bu. O, terus? S-nya? 3. S-nya 3. Ya. Siapa yang punya jawaban lain lagi? Ayo, 6 min 24 sama plus 3 tadi.
Ayo. Siapa yang sudah dapat? Salah tidak apa-apa, yang penting berusaha mengerjakan. Jangan hanya ikut aja, ayo. S-nya 18. AL-nya? AL-nya 2, jadi AL-nya 6, terus? Terus O-nya O itu nilainya -2. Terus dikali 4 karena ada 4 ya. Jadi -8. Terus dikali 3 lagi jadi -24. Itu nilainya. Kemudian yang lain? Ayo. 4 kelas, baru 2 jawaban. Ayo, AL 2, SO 4, 3. Waktu kelas 11, diajarin enggak ionisasi? Diajari apa enggak ionisasi yang plus dan min itu nah? Diajari apa enggak? Ayo, saya ingin uji kejujuran. Enggak pintar enggak masalah, yang penting jujur dulu. Hah? Lupa? Tadi ada yang jawab pertanyaan Ibu ya, waktu bilog tadi. Saya tanya, siapa temannya H gitu kan? Siapa di depan H? Yang CH3COH tadi? Ada satu orang yang menjawab, temannya adalah CH3COO min, Bu. Ada kan yang jawab seperti itu tadi? Nah, berarti kalian sudah diajari ionisasi. Ya kan? Yang namanya ionisasi itu sebenarnya waktu kelas 1 pun sudah diajari. Contohnya apa kalian waktu kelas 1? Kamu waktu kelas 1 diajari yang ada nyala lampu gelembung gas atau kelas 2? Diajari kan? Kenapa HCl bisa menghantarkan listrik? Ayo. Kenapa? Karena bersifat asam. Loh. Apakah basa tidak menghantar listrik? Ya. Kenapa HCl atau suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik? Karena mengandung atau menjadi ion-ionnya. Ion ada berapa macam? Ada berapa macam ion? 2. Apa saja? Ion. Negatif dan positif. Nah, makanya karena adanya suatu negatif dan positif, dia bisa menghantarkan arus listrik. Nah, yang termasuk senyawa yang bisa menghantarkan arus listrik itu apa saja? Yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen yang polar. Ayo. Ya kan? Nah, yang non polar berarti dia tidak bisa menghantar. Sekarang Ibu tanya, contoh yang tidak bisa menghantar itu yang senyawa apa? Contoh yang apa yang sering kamu jumpai? Ayo, waktu kamu praktikum, oh ini ada nyala lampunya, oh ini ada gelembung gasnya, oh ini ada dua-duanya, oh ini tidak ada kedua-duanya. Yang tidak ada nyala dan tidak ada gelembung itu apa? Ayo, yang kalian praktekkan waktu kelas 2 kayak itu ya? Kelas 2 ke kelas 1 sekarang toh.
Apa? Yang tidak ada nyala, tidak ada gelembung? Aqueous. Masih bisa, dia elektrolit yang sangat lemah. Makanya kayak waktu kalian menghitung apa? Kesetimbangan, ya kan? KW air sama dengan H plus dikali OH min. Nah, apa yang kalian waktu itu lihat? Yang tidak ada nyala, tidak ada gelembung, yang sering kalian pakai sehari-hari. Apa? Yang sering betul kita pakai. Apa? Alkohol. Selain itu, apa lagi? Glukosa. Nah, itu termasuk non-elektrolit karena dia kovalen non-polar. Ya kan? Nah, sekarang 3 contoh ini yang ada di sini, mulai HCl, K2SO4, Al2SO43, ini semuanya adalah senyawa, ya. Yang nomor 1 adalah kovalen, polar, K2SO4 antara, ya, antara K sama S itu terjadi nanti senyawa, yaitu ikatannya ion, sedangkan S dengan O kovalennya. Al2SO43 ini juga senyawa kovalen. Nah, berarti kalau dia bisa mengantarkan listrik, tadi dia bisa mengalami ionisasi. Tadi jawaban temanmu yang kedua, yang Al-nya plus 6, S-nya plus 18, O-nya min 24, itu betul. Ya, cuma betulnya belum sempurna. Kan itu terlalu besar, ya kan? Bisa nggak dikecilkan itu? Bisa. Yaitu? Dibagi 3, 18-nya. Jadinya plus 6. Plus 6. Bagi muatannya. Duh. Ini. Ibu tadi nyinggung ion itu tujuannya supaya kalian, ya, apa namanya? Kembali ke ion gitu loh. Dalam arti kata, saya bilang kembali itu kalian itu bisa ionisasikan. Tadi Ibu senyawanya apa? Al, Al2, SO, 4, 3. Itu diionkan jadi apa? Yang di depan selalu? Yang di depan selalu positif atau negatif kalau ionisasi? Positif. Positif, berarti Al positif. Kemudian, SO4 selalu? Negatif. Ya. Sekarang kita lihat. Al itu berapa positifnya? Caranya ngelihat belakang temannya ya. Berapa angkanya? 3. Berarti di sini kita tulis dia berapa nilainya? Plus 3. SO4 berapa nilainya? Minnya. Lihat belakang temannya yaitu berapa di sini? 2. Maka kita tuliskan min 2. Nah, dengan demikian, kemudian Al berapa plus jadinya? Plus 3. Loh kan enak kan? Biloknya. Kemudian S sama O ini termasuk aturan yang ke-7 tadi. Ion sama dengan muatannya. Berarti S ya ditambah O sama dengan min 2. Paham sampai ini dulu? S tambah O sama dengan min 2. Paham apa enggak? Paham. S kan tidak ada di aturan. Kita tulis S. O-nya berapa aturannya? Min 2 dikali berapa? 4. Sama dengan di sini min 2. Berarti S ketemu? Min 8. 8. Min 2 dikali 4.
6. Nah, iya lah. Sehingga kalau ditanya bilognya, AL hasilnya adalah plus 3, S-nya 6, O-nya min 2. Loh, gampang kan? Jadi enggak perlu angka yang besar-besar, nanti kamu kalau angkanya besar, waktu pernyataan reaksi redoks, bingung. Sekarang kalau misalkan ada soal gini. K, Mn, O4. Berapa bilognya? Ayo, sebelum ke kelas 3, ini masih mengulang kelas 10. K, Mn, O4. Caranya bisa pakai seperti ini ya, ionisasi ini. Nah, pakai yang ini. Diionkan aja KMnO4. Diionkan jadi apa kalau KMnO4? K plus. Terus? Tadi Ibu bilang ion selalu ada berapa tadi kamu jawab? Ada 2, yaitu positif dan negatif. Tidak ada plus, plus, min. Tidak ada plus, min, min. Tidak ada. Yang ada tuh plus, min atau min plus. Jadi kalau kalian jawab K plus, Mn, min, O, min. Tidak boleh. Oh, itu jika ada teman di depannya, dia selalu ngikut. Kayak gini nih, dia selalu ngikut ya. Jadi kita tulis apa di sini? Mn, O4. Di belakang, negatif. Kenapa, Bu? Angka 4-nya tetap ikut. Ingat, O atau oksida itu selalu berteman. Tidak bisa sendirian. Nah, jadi kalau ada O tetap angkanya ditulis. Kecuali yang seperti contoh yang pertama tadi, dia angkanya kan di belakang kurung, ya kan? Yang angka 3 ini. Sehingga dia akan naik. Kalau di belakang kurung naik, tapi kalau di dalam kurung atau tidak ada kurung, dia tetap di bawah. Maka di sini berapa nilainya atau bilognya, Kang? Berapa bilognya, Kang? Plus 1. Plus 1. Nah, di sini berapa bilognya? Cara seperti SO4. Gimana caranya? 4 dikali. Apa? Yang laki-laki itu suara yang keras. 4 kali min 2. 4 kali min 2. Saya minta yang cara seperti ini dulu, biar semuanya lebih paham. Apa? Mn ditambah Mn min 2 ditambah O ditambah O sama dengan min 2. Min 1. Iya, min 1. Ayo. Min 1. N tambah O sama dengan min 1. Terus Mn ditambah O sama dengan min 1. Terus Mn ditambah min 2 kali 4 min 2 kali 4 sama dengan min 1. berapa harga Mn-nya? Negatif 8. Nah, 7. Ya toh? Udah mulai paham? Nah. Udah ya? Sekarang kalau tanpa saya arahkan, bisa enggak kalau soalnya seperti ini? PB NO 32. Berapa bilognya?
Bisa diulang nggak Bu soalnya? Soalnya lu kan di situ Ibu tulis toh PB NO3 2 kali. PB NO3 2 kali. Dapat? Mic-nya. Dapat berapa? N-nya 5. N-nya 5. Ya dari depan dulu tuh jawab, masa yang tengah-tengah langsung. PB-nya berapa di sini? PB-nya plus 2, betul. N-nya plus 5. O-nya? Yaitu min 2, ya kan? Min 2 kan dikali 3 min 6. Tapi dia nilainya kan tetap min 2. Jadi PB plus 2, N-nya plus 5, O-nya min 2. Ya, mulai bisa ya? Atau langsung soal lagi atau dilanjut ke kelas 3? Soal lagi, ya. Sekarang kalau soalnya saya berikan K2 CR2 O7. Ya. K2 CR2 O7. K2 CR2 O7. Dapat? Ayo 1 jam mengulang kelas 10 aja. Gimana? K-nya berapa? Plus 2. Itu setelah dikali ya. Sebelum dikali? Plus 1. Karena kan K-nya plus 1 ya kan? Kemudian CR-nya berapa? Plus 6. O-nya? O-nya min 2. Ya. Jadi K-nya plus 1, CR-nya plus 6, O-nya min 2. Ya, gimana? Lanjut apa masih soal? Lanjut soal. Lanjut soal. Berarti masih soal gitu kan.
Dah, 3 itu. NH4 plus, H2C2O4, dan ZnO2. Sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Ayo, sudah 3 menit. Ayo, siapa yang nomor 1 sudah? N-nya berapa, H-nya berapa? N-nya -5, H-nya +1. N-nya -5. H-nya +1. H-nya +1. Yang lain, nomor 1 ada yang sudah dapat? Nanti kita cari mana yang paling betul. Bukan berarti -4, H-nya +1. -4 dengan +1. Yang lain? Ayo, baru 2 orang. N-nya -3, H-nya +1. Yang lain lagi, ya 1 lagi. Siapa yang bisa? Yang sudah ketemu jawabannya, entah salah, entah benar, yang penting ngomong dulu. N-nya -3, H-nya +4, Bu. H-nya +4, N-nya -3. Nah, dari keempat jawaban temanmu tadi, sudah ada yang betul. Ya.
Yang pertama tadi itu sebenarnya benar. Cuma kalau plus pindah ruas jadi apa pelajaran matematika? Negatif. Jadi negatif. Sehingga plus 4 jadi min 4 atau negatif 4. Sehingga hasilnya adalah N-nya negatif 3, hanya positif 1. Paham semua? N ditambah H sama dengan plus 1. N ditambah 1 kali 4, ya, yang di sini. Nih, ya. Berarti tadi kan dibilang apa? N ditambah H sama dengan plus berapa? 1. Dari mana angka plus 1? Ayo saya tanya, dari mana angka plus 1 ini? Yang tanda plus itu, Bu. Nah, muatannya, ya kan? Sehingga Ya. nanti H plus 4 pindah jadi min 4. Sehingga di sini ketemu berapa N-nya? Min 3, hanya Hanya 4. plus 1. 4 itu setelah dikalikan, ya kan? Tapi dia nilai intinya adalah 1. Sekarang yang kedua. Berapa nilainya H? Kalau bingung bisa diionkan. Ini diionkan jadi apa? H2C2O4. Diionkan jadi apa? H. Di depan selalu plus. Terus dan C2. 2O4 2 min. Nah, berarti kan dapat kan? Berapa hanya jadinya? Nilainya? Plus 1. Plus 1. C-nya? Berapa? Plus 3 ya. 2 dikali 4, 8. 8 kurangi 2, 6. 6 bagi 2, 3 ya. Sekarang ZNO. Yang diketahui ZNO ini dalam aturan milik siapa? Yang tahu? ZNO yang aturan tadi 1 sampai 7. Yang diketahui adalah miliknya O. O selalu Min 2. min 2. Berarti sekarang berapa ZN-nya? Plus 2. ZN-nya? 2. ZN-nya? Di situ O itu kan sama dengan 0, ya Bang? ZN ditambah O-nya dibilang min 2. Dikali berapa? Kali 2. Maka ZN-nya ketemu? Nah, bukan plus 2. Ya kan, plus 4. Nah, ngerti apa belum? Betulan ya. Aduh. Hampir 1 hari hanya ngulang kelas 10. Yang lain paham enggak? Jangan hanya sekedar absen loh ya, cuma melototi gambarnya aja, dengarkan temanmu ngomong. Nanti enggak tahu apa-apa. Nanti untuk bab 2 ini, Dapatkan C-nya tuh tadi gimana, Bu? netapkan C yang nomor berapa? Yang kedua? Yang nomor 2. Itu kan diionkan tadi jadi apa? H plus C2 O4 2 min, ya kan? Hanya semua sudah tahu ya, karena positif di atasnya 1 ini ya. Kemudian C ditambah O sama dengan berapa? Min 2 dari sini. Ya, dari ini.
Kemudian C kan tidak ada di aturan. Yang ada di aturan apa? O. O selalu berapa? Min 2. Min 2 dikali 4 sama dengan min 2. Berarti C ketemu berapa? 6 kan? Ya. Ini kan plus 8 dikurangi 2. Kalau bingung. 8 kurangi 2. Hasilnya kan 6 kan? Lah kenapa kok bisa jadi 3? Karena ini yang ada angka 2. Ini ada angka 2. Maka ini dibagi dengan 2. Ketemu 3. Nah. Dah, paham? Dah, enggak usah teriak-teriak. Paham, Dul? Paham. Catat dulu. Ya, catat dulu. Sudah nyadatnya? Sudah. Nah, sekarang kita menginjak ke kelas 3. Walaupun waktu kurang 16 menit ya. Waktu kelas 1 sudah mengenal redox ya. Sekarang kita hanya tinggal menyetarakan. Nah, waktu kemarin kelas 10 itu kalian kan sudah bisa nyetarakan kan reaksi biasa. Misalkan NaOH saya reaksikan dengan H2SO4 menghasilkan Na2SO4 dan H2O. Sekarang kalau disetarakan berapa angkanya? Waktu kelas 10. Ayo, ini yang masih sederhana. Mana saja yang perlu ditambahi angka atau yang anu? NaOH plus H2SO4, Na2SO4 dan H2O. Yang ditambah yang mana? 2NaOH. 2Na. Terus mana lagi? H2SO4. Ayo, ini waktu masih kelas 1 loh ya. Ini kan Na-nya sudah berapa? 2. Na sebelah kanan Na-nya juga 2. Terus S-nya berapa S-nya? S-nya berapa di situ? 1. S sebelah kanan sama 1. Sekarang hanya berapa sebelah kiri, ha? 2 ditambah dengan 2 ya. Sebelah kanan berapa? 2 berarti harus dikali dengan 2. Nah, jadi 2NaOH plus H2SO4 menjadi Na2SO4 dan 2H2O. Ini yang diterangkan di kelas 1 ini adalah reaksi biasa. Ya.
Nah, sekarang yang kita pelajari adalah khusus tentang redoks. Nah, redoks itu penyetaraannya ada dua. Secara bilangan oksidasi dan dengan cara setengah sel. Nah, makanya Ibu tadi tanya, kalian paham enggak dengan bilangan oksidasi? Karena ini yang dipakai pertama nanti. Ya. Setengah sel itu Ibu terangkan belakangan. Nah, untuk sementara yang Ibu terangkan, bilangan oksidasi dengan setengah sel ini apabila dalam suasana asam. Nah, belum yang basa, yang asam dulu. Tadi kalian katakan ciri asam ada H+. Nah, sekarang kalau ada yang tanya, gimana sih cara membedakan reaksi redoks dengan tidak redoks? Waktu kelas 10 gimana? Waktu soal kalian ulangan, misalkan, saya masih ingat waktu itu ngawas kelas 10, waktu kalian kelas 1, ya. Di bawah ini yang termasuk reaksi redoks. Kalian menggunakan cara apa? Ayo. Pakai cara apa? Supaya tahu reaksi itu redoks atau enggak. Dengan cara bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi itu kalau ada yang naik dan ada yang turun, itu adalah redoks. Sekarang yang pertama ya, mengenai bilangan oksidasi atau pakai perubahan bilangan oksidasi, PBO. Perubahan bilangan oksidasi. Langkahnya, ini ada langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, menentukan bilok masing-masing. Yang seperti tadi, plus 2, min 1, 0, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu di situ apa? Menyetarakan atom yang biloknya berubah. Kemudian yang ketiga, menentukan naik dan turun. Yang keempat, yaitu apa? Menyamakan. Dan yang terakhir tinggal menjumlahkan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Menyamakan, ini ada catatan. Kalau kekurangan H, ya, kekurangan H ditambah dengan Semangat. H+. Kalau kekurangan O ditambah dengan apa? H2O. Jadi langkahnya cuma itu. Yaitu pertama menentukan berapa biloknya dari unsur yang berubah. Yang kedua menyetarakan atom yang mengalami perubahan bilok. Jadi kita kalau CR-nya 2 disamakan dan seterusnya. Yang ketiga menentukan berapa naik dan turunnya. Kemudian menyamakan, kalau O-nya kurang ditambah H2O, kalau kurang H-nya ditambah H+, karena suasana asam. Yang terakhir adalah menjumlahkan. Sekarang, misalkan soal. Bisa tanya-tanya.
Ayo. Jika soal yang pertama, ya, MnO ditambah dengan PbO2 menjadi MnO4- dan Pb2+ dalam suasana asam. Menurut kamu, sesuai langkah tadi, ya, menentukan bilog. Ingat, O dengan H itu belakangan kalau dia tidak ada yang berubah. Sekarang kita cari di sini dulu, MnO. Berapa nilainya Mn? Apa O selalu berapa? O selalu? Min 2. Ya, berarti berapa Mn-nya? Berapa Mn-nya? Plus 2. Kita lihat Pb. Apa O selalu berapa? Min 2. Berarti di situ dikali. Nah, kali 2 min 4 ya. Berarti berapa Pb-nya? Plus 4. Sekarang MnO4. Berapa O-nya? Min 2 dikali 4. Ketemu min 8. Berarti berapa Mn-nya? Plus 7. Kan Mn 4 ya kan? 8 kurangi 1 kan 7. Kemudian Pb-nya berapa Pb? Plus 2. Kan enak sudah ada ini ya kan? Sekarang kita lihat. Karena enggak pakai O, dia ion tunggal, enggak perlu lagi dicari O-nya. Di sini Mn dari 2 menjadi berapa? 7. Naik atau turun? Naik berapa? 5. Sekarang Pb dari 4 menjadi 2. Apa? Turun 2. Ya kan? Gampang kan? Dan ini harus disamakan. Ya. Naik 5, turun 2 supaya sama. Gimana? Yang 5 dikali 2. Yang 2 kali 5. Kali silang ya. Nah, yang ditulis untuk koefisien adalah angka yang Ibu bulati ini. Angka yang dikalikan. Bukan hasilnya ya. Jadi kita tuliskan apa? 2 Mn O ditambah 5 Pb O2 menjadi 2 Mn O4 min dan 5 Pb2+. Nah, tapi ini belum selesai. Ini baru perkaliannya aja. Yang dikali 2 adalah Mn. Yang dikali 5 adalah Pb dengan Pb. Sekarang kita cek satu persatu. Berapa Mn-nya di sini? 2. Mn sesudah tanda panah atau yang di kanan? 2, sama ya. O-nya belakangan. Sekarang, Pb, berapa Pb-nya? 5. Sesudah tanda panah? 5. Sekarang baru O, karena sudah tidak ada unsur lain lagi. O-nya berapa di sini? 2. Ini? 10. Berarti total? 12. O sebelah kanan? 8. Besar mana 12 dengan 8? Besar mana 12 dengan 8? 12. Berarti yang kurang adalah 8. Sebelah kanan, ya kan? Kurang berapa dia? Kurang 4. Kita tuliskan.
4 H2O. Sekarang, ya, apakah sebelah kanan ada hanya? Sebelah kanan ada hanya? Ini apa? O kan? Tadi kan kekurangan O ditambah H2O. Karena kurang 4, maka ditambah 4 H2O. Sekarang berapa hanya? Hanya 8. Kekurangan H ditambah dengan H plus. Kita tuliskan 8 H plus. Nah, sekarang kita lihat. Kita hanya sudah sama, MN-nya sama, O-nya sama, PB-nya juga semua sama. Yang terakhir ngecek siapa? Muatannya, plus minusnya. Di sini berapa plus? Berapa plus? Plus 8. Koefisien itu ikut, ya kan? Di sini berapa? 0. Ini 0. Tidak ada plus minus kan 0. Kita jumlah berapa jadinya? 8. Tanda panah kita ganti sama dengan. Berapa di sini nilainya? Min 2 ditambah tambah 10. 5 kali 2 ditambah 0. Tidak ada plus minus tuh 0. Berarti hasilnya berapa? Nah, sudah sama. Berarti reaksinya sudah setara. Aduh, dapat 1 soal toh. Apa teman? Masih banyak yang belum paham? Masih paham. Tapi waktumu habis. Habis ini kamu pelajaran apa? Sejarah. Sudah dulu aja ya, minggu depan diulang lagi ya. Nggak enak nanti waktu sejarah termakan ya. Nah, sudah? Selamat belajar ya. Minggu depan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.